hadis. Jadi memang ini bukan perjalanan yang pendek, ini panjang sekali. Bukan ujug-ujug, sehingga kalau ada yang menyangka ini instan karbitan, ini jelas tidak benar begitu ya, karena dari story background masa kecil saja Ustadz sudah hidup di pondok pesantren begitu. Iya, bersama kakek dan kakek atau abah Karmi tadi ya. Abah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan Anda senantiasa dalam kesehatan dan keberkahan. Senang sekali saya Rizky Ramdhani kali ini kembali menemani Anda dalam Inspiring Talk. Dan alhamdulillah kali ini Inspiring Talk kedatangan tamu istimewa, seorang kiai muda yang bahkan namanya sudah viral begitu ya. Kita langsung sapa, ada Ustadz Yuwana Rian Tresna MAG, pengasuh Ma'had Darul Hadis Khodimus Sunnah Bandung. Assalamualaikum Ustadz Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Dari rumah tadi ke sini cukup 1 jam ada? Setengah jam? Kurang kayaknya. Kurang. Lancar? Alhamdulillah. Dan alhamdulillah untuk Montana Green Celengkrang ini posisinya tidak terlalu jauh ya sepertinya. Alhamdulillah. Baik Ustadz Yuwana, ini kita ingin coba memperdalam diskursus seputar masalah ilmu hadis. Ya, ilmu hadis atau mungkin dalam hasanah para ulama nyebutnya ulumul hadis begitu ya. Apa sih urgensinya mempelajari hadis? Kemudian juga apa keistimewaan orang yang paham ilmu hadis dengan yang tidak, begitu ya. Kemudian juga tentu saya ingin tahu nih perjalanan Ustadz Yuwana sampai bisa seperti sekarang menjadi pengasuh Ma'had Khodimus Sunnah. Ini bagaimana nih perjalanannya? Karena kalau tidak salah dulu Ustadz kuliahnya bukan di, katakanlah di yang jurusan agama begitu ya, di UPI gitu. Iya. ini menarik gitu. Ini mungkin bisa disampaikan sekilas tentang perjalanan Ustadz Yuwana. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai belajar Islam itu sebenarnya sejak SD. Oh, Masya Allah. Sejak SD dengan kiai kampung waktu itu di Sukabumi. Lalu kemudian di SMP itu intensif dengan kakek. Kakek punya pondok di sana. Pesantren. Kemudian sebagai cucu yang baik waktu itu, jadi mondok dengan kakek. Sebentar, Ustadz domisili berarti Sukabumi, Sukabumi ya? Asli orang Sunda. Asli Sukabumi Sunda ya. Oke. Dan mengenal ilmu-ilmu keislaman seperti ngaji tafsir Jalalain, kemudian kitab-kitab fikih dari mulai yang dasar Safinah misalnya, termasuk kitab-kitab akidah, termasuk juga berkaitan dengan kitab-kitab hadis itu dari kakek. Oke, jadi walaupun kuliahnya di UPI, gitu ya, tapi background pendidikan dari kecil itu sudah backgroundnya keagamaan. Betul. Jadi memang kakek itu meminta cucu-cucunya untuk menjadi penerusnya sebenarnya. Kalau boleh tahu nama kakeknya siapa? Abah Karmi. Masya Allah. Rahimahullah ta'ala. Dan waktu itu beliau memesankan kepada kami, khususnya saya waktu itu yang tinggal bersama beliau, untuk melanjutkan perjalanan beliau. Namun memang kalau di kampung kan memang kalau bicara kuliah itu harus kerja kan? Iya betul, orientasinya berkarir. Kan? Berkarir. Sehingga beda orientasi dengan orang tua, dengan bapak. Kakek inginnya ke jurusan agama begitu, menjadi seorang pengasuh pondok pesantren ke depannya. Sedangkan orientasi orang tua kan berbeda. Nah, jadi dari situlah kemudian perjalanan dimulai. Kita waktu itu dengan cucu-cucu yang lainnya, dengan sepupu saya gitu, belajar Islam bersama kakek dari mulai kitab fikih yang dasar, hadis yang dasar, usul fikih yang dasar. Kemudian ketika kuliah memang juga melanjutkan terus belajar sambil juga kuliah di jurusan formal yang non keagamaan. Di UPI waktu itu ya. Di UPI waktu itu. Waktu itu pertama kali saya juga mengenal Ustadz waktu itu di UPI. Iya. Lama sekali. Lama sekali. Sudah belasan tahun sebetulnya kalau dihitung ya. Betul. Nah ini berarti kalau dari usia kanak-kanak berarti Ustadz itu memang dari ibtidaiyah, kemudian ke sanawiyah, kemudian ke aliyah begitu ya itu? Iya. Atau langsung di pondok pesantren itu, Ustadz? Mulai dari madrasah diniyah tentu saja. Oh, diniyah. Kemudian lamanya di kakek di Pondok At-Taufik waktu itu di Jampang Tengah Sukabumi. Kemudian kita mendalami bidang-bidang keilmuan bersama kakek. Lanjut ketika pindah di Bandung, ya di kakek itu lama sekali. Kemudian pindah ke Bandung, di Bandung juga terus
belajar dengan para guru, termasuk belajar di pusat kajian hadis di Jakarta di Dr. Ahmad Lutfi Fatullah, kemudian juga S2 di UIN, bertemu juga dengan beberapa guru di sana. Ada guru besar ilmu hadis di UIN di sana, belajar dengan beliau juga, termasuk ikut berbagai macam daurah misalnya yang diselenggarakan oleh beberapa ma'had, dan juga kepada masyayikh yang dari dalam maupun luar negeri. Waktu itu kita daurah dengan para ulama dari Syam, kemudian ulama-ulama lain yang memang khusus dalam bidang hadis. Jadi memang ini bukan perjalanan yang pendek, ini panjang sekali. Bukan ujuk-ujuk, sehingga kalau ada yang menyangka ini instan karbitan, ini jelas tidak benar, begitu ya. Karena dari story background masa kecil saja Ustaz sudah hidup di pondok pesantren begitu. Iya, bersama kakek dan kakek atau abah Karmi tadi ya. Abah itu. Dan beberapa kitab hadis sudah kita selesaikan, alhamdulillah, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam bidang ulumul hadis kita sudah misalnya belajar dari mulai yang dasar seperti Manzumah Baikuniyah, Qawaid Asasiyah, kemudian Nuhbatul Fikar, sampai dengan pada level yang tinggi seperti misalnya Tadribur Rawi, Muqaddimah Ibnu Salah. Kitab-kitab hadis juga alhamdulillah, Kutubus Sittah ya sebagian besarnya hampir semua sudah selesai. Muwatta Malik sudah selesai, Musnad Imam Syafi'i sudah selesai. Masya Allah. Kemudian sekarang sedang menyelesaikan atau sedang berjalan Ma'rifatus Sunan wal Athar. Masih jauh sebetulnya, masih jilid kedua dari 15 jilid itu. Ustadz, ketika menyelesaikan kitab-kitab yang tadi Ustadz sebut, itu berarti diijazahkan? Ada semuanya memiliki ijazah, sanad dan sebagainya, ataukah ada yang diijazahkan, ada yang tidak, atau bagaimana nih Ustadz? Tradisi atau manhaj di dalam belajar ilmu hadis itu memang harus berguru. Jadi kita tidak bisa belajar dengan membaca sendiri, kita harus membacanya di hadapan guru. Dan talaki mungkin istilahnya. Iya, talaki. Talaki dan mulazamah. Talaki itu langsung bertemu untuk mendengarkan penjelasan dari guru, mulazamah itu adalah menyertai guru. Dan guru yang mengajarkan adalah guru yang sudah belajar juga. Nah, inilah yang disebut dengan sanad kan. Jadi betul, kita belajar kepada guru, di mana guru juga belajar kepada gurunya dan lagi, seterusnya sampai dengan minimal mu'alif atau penulis dari kitab itu. Jadi yang dimaksud ilmu bersanad itu ilmunya jelas, gurunya bersambung. Jelas, gurunya jalur bersambung. Keilmuannya ke siapa? Betul. Dan itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Yang tingkatan paling tinggi dalam sanad itu kan adalah as-sama', adanya proses mendengar. Ya, bukan kalau selembar kertas terkait dengan ijazah sanad itu adalah sebagai bukti saja. Ada silsilah dari siapa, dan dari siapa. Tapi tidak selalu harus seperti itu. Tidak harus selalu begitu. Justru yang paling tinggi dalam proses talaki itu adalah adanya pertemuan dan adanya sama, yakni mendengar. Nah, zaman dulu memang para kiai kita, para ulama kita tidak begitu memiliki ihtimam atau mungkin kepedulian pada silsilatur rijal, ya, silsilah orang-orang guru-gurunya. Nah, zaman sekarang atau di era-era satu dekade terakhir lah, mulai lagi untuk kembali menuliskan siapa saja gurunya. Mulai hidup gairah itu ya. Lagi. Dan itulah yang disebut dengan belajar bersanad itu kan begitu. Jadi belajar dari guru, di mana gurunya dari gurunya lagi dan seterusnya. Kita kan tidak mungkin mengenal Islam kecuali dari lisannya para ulama. Masya Allah. Iya. Nah Ustaz, kalau betapa pentingnya jalur keilmuan untuk menunjukkan bahwa ilmu kita bukan ilmu hasil membaca Google gitu ya. Iya. Ini boleh nggak Ustaz disebutin guru-guru Ustaz Yuhana itu siapa sih yang bikin Ustaz Yuhana sampai pada posisi saat ini? Banyak ya sebetulnya. Tentu yang paling awal adalah Abah Karmi. Kemudian saya juga punya guru seperti misalnya Kiai Ahmad Lutfi Fatullah. Saya juga yang punya di Jakarta. Guru. Seperti misalnya Syekh Muwafaq dari Syam. Saya juga punya guru beberapa dari di Bandung itu seperti Profesor Endang Sutari. Beliau guru besar di kampus UIN Bandung. Beliau juga adalah guru besar ilmu hadis. Kemudian saya juga berguru kepada Kiai Nanang Maulana Ishaq ya yang di Jati Handap itu, dan beberapa guru yang lain yang tentu kalau disebutkan terlalu banyak intinya. Nah, yang paling penting kan sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan proses belajar itu adalah prinsip dasarnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama. Yani fangduru aman tahuduna dinakum. Perhatikanlah dari mana engkau mengambil agama kalian. Itu yang paling penting. Kita ini harus mengambil agama kita dari seorang yang memang kredibel.
dari seorang yang memang bisa menjelaskan, dari seorang ulama yang memang punya kapasitas. Nah, itu maksud dari kita tidak boleh belajar sembarangan itu adalah karena kita harus tahu siapa orang yang kita hendak belajar kepadanya. Menarik ini, Sadyuana. Ada satu filtering untuk menilai seorang guru itu punya kapasitas kredibilitas atau tidak. Sementara kita yang ingin berguru kategorinya awam. Nah ini kan jadi kayak lingkaran setan. Telur atau ayam dulu nih. Pinter dulu baru bisa menilai. Atau si awam juga bisa menilai mana yang kredibel, punya kapasiti atau tidak. Ini bagaimana? Penilaian ulama itu adalah oleh ulama lagi. Oke, tentu bukan oleh kita. Bukan, oleh ulama sezaman atau ulama setelahnya. Caranya untuk mendapatkan penilaian ulama tuh langsung nanya ke ulama lain atau bagaimana? Bisa begitu. Karena endorsement semacam itu atau dalam bahasa Islamnya, dalam bahasa hadisnya adalah tazkiyah. Ya, tazkiyah itu penilaian positif dari orang lain itu menentukan tentang siapa dan bagaimana. Yang paling penting kan begini, kalau bicara terkait dengan ulama itu, pertama dia adalah orang yang memiliki kemampuan atau penguasaan terhadap ulum syar'iyyah. Jadi yang pertama itu dia harus punya kemampuan penguasaan terhadap ilmu-ilmu syariah. Apakah terkait dengan Quran dengan seluruh ilmu turunannya, ataukah ilmu hadis dengan seluruh ilmu turunannya, ataukah fikih dengan usul fikihnya. Yang kedua adalah dia memiliki penguasaan kepada kitab-kitab turos, warisan intelektual para ulama. Dia mampu membaca dengan baik, bisa memahami dengan baik, mengambil hukum dan juga mengambil hikmah dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah dia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan tertinggi dari seorang yang takut kepada Allah adalah sikap wara, hati-hati. Nah, profil tiga itu adalah mencerminkan dia seorang ulama. Apa saja yang tiga itu? Pertama tadi penguasaan kepada ilmu syariah. Bisa jadi semua ataukah spesifik pada bidang tertentu. Ini terkait dengan knowledge. Ya, betul. Yang kedua adalah penguasaan kepada kitab-kitab turos, kitab-kitab warisan intelektual para ulama. Jadi kalau orang mengaku ulama, kiai, gus atau apapun tetapi tidak paham kitab-kitab kuning, tidak paham kitab-kitab turos itu dilakukan. Karena dari mana dia menjadi sosok yang disebut sebagai ulama kalau dia tidak mampu mengakses kitab-kitab para ulama. Dan yang ketiga adalah ketakwaan. Ketakwaan itu keadilan dicerminkan dengan waro. Ya, kan tingkatan tertinggi orang dalam takut pada Allah itu kan waro. Kalau orang sudah waro itu bukan hanya menjauhi yang haram dan makruh, tapi yang mubah pun yang tidak ada guna dia jauhi. Yang sia-sia pun dijauhi walaupun halal. Halal. Masya Allah, itu ternyata tidak sembarangan ya. Milih guru tuh pastikan tadi menguasai ilmu syariah, menguasai kitab-kitab turos. Kemudian ketiga adalah adil atau waro begitu ya. Iya, bahkan memancar ketakwaannya. Betul. Bahkan dalam kitab-kitab seperti Alimul Muta'alim misalnya, atau dalam kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'alim, para ulama itu biasanya istikharah dulu untuk menentukan ini pantas nggak jadi guru saya. Istikharah dulu, ya, harus meneliti dulu, bertanya dulu kepada penduduk setempat, bertanya dulu kepada ulama yang lain, apakah ia pantas menjadi guru tidak. Dan itu juga yang kita lakukan kan kepada anak kita kan. Saat kita milih guru untuk anak kita, sebenarnya jangan memilih sekolah, tapi memilih guru. Ya, memilih guru di sekolah tersebut, memilih guru di pesantren tersebut. Yang ditarget gurunya. Guru sebenarnya. Gurunya ada di sekolah mana dikejar. Iya, sebenarnya. Ini paradigma baru nih. Luar biasa. Selain hal-hal lain ya, tentu dalam konteks sekarang kan ada manajemen ya, dalam sekolah itu. Ada manajemen, metode pembelajaran dan lain sebagainya. Tapi yang paling utama sebenarnya guru. Ya, kita ini mengejar guru untuk kita atau untuk anak kita misalnya. Ustaz, terkait dengan mempelajari ilmu hadis. Mana yang lebih dulu? Hadis dulu atau bahasa Arab dulu? Jadi ilmu syariah itu kan ada 3 jenis. Dalam kitab As-Sakhsiyatul Islamiyah Juz'ul Awal, di dalam bahasan Ats-Tsaqafatul Islamiyah, Tsaqafah Islam itu ada 3. Yang pertama adalah Tsaqafah Islam yang berkaitan dengan akidah, berarti tauhid ya, ilmu tauhid. Yang kedua adalah Tsaqafah Islam yang terpancar dari tauhid, dari akidah Islam seperti fikih, kemudian tafsir, dan juga yang ketiga adalah hadis, ya, syarah hadis. Nah, adapun tipe atau Tsaqafah Islam yang ketiga itu adalah yang menjadi alat, ya, ilmu yang merupakan alat, pisau bedahnya untuk bisa memahami hadis, Quran, dan fikih tadi. Nah, ilmu alat itu yang kemudian disebut dalam yang pertama adalah usul hadis atau ilmu hadis, yang kedua adalah usul fikih, yang ketiga bahasa Arab. Nah, di antara 3
ilmu alat tadi, usul fikih, usul hadis dan bahasa Arab, alat bagi alat itu adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya, jadi bahasa Arab itu adalah alat bagi alat. Karena kita nggak mungkin memahami usul hadis tanpa bahasa Arab, ya. Ilmu hadis tanpa bahasa Arab, usul fikih tanpa bahasa Arab kan, tentu tidak mungkin. Dan yang ketiganya tadi itu sebetulnya adalah alat juga sebetulnya bagi seseorang untuk memahami Quran, hadis dan syariat, melahirkan fikih gitu. Maka tentu yang pertama adalah bahasa Arab dulu. Jadi core of the core-nya ilmu alat itu bahasa Arab. Secara kedudukan tauhid dulu. Secara kedudukan tauhid dulu. Akidah dulu. Petnya jalurnya panjang ternyata ya. Enggak ujug-ujug ke ilmu hadis gitu. Betul. Nah, setelah bahasa Arab tentu ilmu hadis kan. Waduh. Nah, dari ilmu hadis ini kita sebenarnya akan menemukan hal yang menarik begini. Hadis itu kan ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takhirin au sifatin. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah itu perkataannya beliau, sabdanya beliau, kemudian perbuatannya beliau, ataukah takrir, persetujuan dan sifatnya beliau. Nah, itu semua adalah hadis. Hadis itu berarti mencerminkan perkataan, perbuatan, persetujuan dan juga sifat-sifatnya beliau. Itulah hadis. Nah, hanya saja beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu sudah ditulis, bahkan sudah divalidasi sejak masih ada Rasulullah. Betul. Ya, kalau hadis itu diriwayatkan namun belum teriwayatkan dan terbukukan secara baik sejak zamannya Rasulullah maupun pasca wafatnya Rasulullah. Awalnya Rasulullah bahkan melarang menulis hadis, ya, karena khawatir tercampur dengan Al-Quran, lalu dibolehkan menulis hadis di periode-periode terakhir. Ya. Nah, hadis itu ada pada zaman Rasul, diriwayatkan oleh para sahabat, namun baru ditadwin, dihimpun, dibukukan, dikodifikasi dalam satu kitab. Itu 200 tahun setelah Rasul wafat. Berarti 2 abad setelah Rasul wafat, barulah era pembukuan atau tadwin hadis, kodifikasi hadis. Barulah dari kegiatan mengumpulkan hadis tersebut muncul ilmu hadis mungkin. Nah, 2 abad berikutnya, abad keempat, muncul Imam Romah Hurmuzi yang merintis ilmu hadis. Bahkan baru 4 abad ya ilmu hadis itu. Ilmu hadis itu 4 abad setelah Rasul wafat, sedangkan hadis sendiri ditadwin itu dikodifikasi 2 abad setelah Rasul wafat. Nah, dalam rentang yang panjang tadi itu, 200 tahun tadi itu, muncul orang yang mengaku-ngaku sebagai orang yang mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pasca fitnah kubro itu banyak orang yang memalsukan hadis, tersebarlah hadis palsu. Nah, dari situlah kemudian kepedulian para ulama untuk menyeleksi. Sebenarnya ini hadis betul-betul dari Rasulullah ataukah bukan? Ini hadis palsu ataukah tidak? Nah, keilmuan itulah kemudian yang kemudian diperlukan oleh para ulama. Sejak itu, keilmuan hadis itu sudah mulai muncul, namun belum dibukukan. Dibukukannya pada abad keempat tadi itu. Pada era Imam Romah Hurmuzi. Baik, pada kondisi saat ini, di zaman saat ini, tahun 2020, ilmu hadis dalam konteks untuk memisahkan mana yang palsu, mana yang benar dari Rasul, apakah masih punya urgensi? Sedangkan saat ini sudah tersebar ratusan atau bahkan mungkin ribuan kitab yang sudah melakukan itu. Mungkin ada yang mengatakan kan sudah ada yang menyeleksi ini sahih, ini enggak. Bagaimana nih, Sadiana? Iya, betul. Jadi hadis itu setelah dibukukan 2 abad setelah Rasulullah wafat, maka sudah selesai sebenarnya. Sudah selesai era periwayatan dengan adanya kitab-kitab induk hadis yang jumlahnya banyak, puluhan lah kitab induk hadis. Artinya ketika berbicara hadis Nabi SAW tinggal rujuk saja, ada nggak di dalam kitab induknya? Kalau ada berarti otentik dari Rasulullah. Kalau tidak ada, tidak otentik. Masalahnya kitab-kitab hadis tersebut tidak seluruhnya sudah menjelaskan kedudukan sahih dan dhaifnya. Berarti sudah otentik tetapi belum tentu valid. Beda hal. Uji otentisitas berarti membuktikan bahwa itu adalah hadis. Betul. Karena ada dalam kitabnya. Sedangkan uji validitas untuk menentukan apakah dia sahih atau dhaif. Nah, dan tidak semua hadis itu sudah ditentukan sahih dan dhaifnya. Tidak semua sudah divalidasi. Iya, betul. Dan kalaupun sudah ada ikhtilaf di kalangan para ulama, dan inilah wilayah ijtihad kan di antara mereka. Ada yang mengatakan hadis ini sahih, tapi ada juga yang mengatakan hadis ini adalah dhaif. Ya, ada sahih inda fulan, dhaif inda fulan. Ketika kita menjumpai hal semacam itu,
Kalau kita tidak memiliki kemampuan ilmu hadis, kita akan bingung. Nah justru belajar ilmu hadis itu dalam rangka kita paham mengapa ada ulama yang mensahihkan, mengapa ada ulama yang mendoifkan, mengapa ada ulama yang menilai rawi ini tertolak, mengapa ada ulama yang menilai rawi ini dapat diterima. Dari situlah kaidah-kaidah ilmu hadis itu dirumuskan sehingga kita bisa betul-betul arif dalam menetapkan apakah hadis ini dapat diterima ataukah dapat ditolak. Sebetulnya ilmu hadis ini dapat membuat harmoni di tengah perbedaan. Justru orang yang tidak paham ilmu hadis termasuk ilmu usul fikih itu akan rentan dengan perpecahan. Nah, Ustaz, ini ada satu fenomena menarik ya. Ini orang yang tengah ceritanya baru hijrah nih, Ustaz. Betul. Semangatnya meluap-luap untuk mengkaji Islam, gitu ya. Tapi ada satu fenomena yang mengiringi hal tersebut, di mana mudah membid'ahkan, mudah menyesatkan orang lain, bahkan sampai kepada mengkafirkan. Ini apa tanggapan Ustaz Yuwana? Ada satu hal yang sebenarnya menjadi catatan, yaitu belum selesainya proses belajar. Ya, sebenarnya begitu. Kita tidak juga menyalahkan karena wajar orang baru hijrah gitu ya. Wajar lah gitu, hal yang wajar. Namun berarti ini PR bagi para pembina ya, para pembina di komunitas tadi, ataukah juga bagi yang bersangkutan yang baru hijrah, bahwa belajar ilmu itu memang harus terstruktur, sistematis begitu. Belajar yang tidak selesai itu rentan, rentan dan bisa offside. Contoh misalnya hadis ini dhaif, maka yang mengamalkannya bid'ah, kan offside. Itu kenapa offside? Karena penilaian dhaif dan sahih sebuah hadis itu hanya untuk menentukan apakah hadis ini dapat dijadikan sebagai dalil, sebagai hujah ataukah tidak. Belum berbicara apakah mengamalkannya bid'ah atau tidak. Karena kalau masalah pengamalan itu bid'ah atau tidak, itu udah wilayah usul fikih. Udah wilayah usul fikih, wilayah para fuqaha itu. Karena boleh jadi ada hadis dhaif yang digunakan tetap sebagai penopang, pendukung. Ada juga hadis dhaif yang ringan digunakan untuk apa? Untuk motivasi. Ya, untuk targhib buat tarhib ya. Dan di kalangan para ulama kan berbeda pendapat dalam memperlakukan hadis dhaif. Ada yang ditolak secara mutlak, ada yang diterima secara mutlak, ada juga yang diterima dengan syarat. Misalnya tidak parah kedhaifannya. Ustaz, menarik ini. Kalau tugas seorang pakar hadis atau ahli ilmu hadis begitu ya, sampai pada titik ini otentik dan valid. Iya. Tetapi kewajiban mengekstraksi menjadi sebuah hukum fikih katakanlah, itu berarti bukan area atau domainnya ahli hadis. Bukan. Kalau begitu, berarti apakah seorang ahli hadis tidak boleh berijtihad, Ustaz? Ataukah mungkin ada yang beranggapan seorang ahli hadis boleh berijtihad? Pada zaman dulu, para fuqaha itu adalah para ahli hadis. Dia adalah fuqaha, dia adalah muhaddis. Ya, misalnya Imam Malik, dia fuqaha, dia ahli hadis. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Nah, pada perkembangan kesini memang ada orang-orang yang hanya menjadi ahli hadis namun tidak faham. Nah, pada konteks ini kekhususan. Dia memang hanya pakar di hadis saja. Apakah dia boleh melakukan istinbat? Nggak bisa. Nggak bisa kalau dia tidak punya kemampuan dalam usul fikih. Tapi kan banyak saat terjadi seperti itu. Nah, itu persoalan. Baru 1, 2, 3 hadis langsung itu persoalan. Kasih fatwa begitu kan. Sehingga menjadi banyak bentrokan nih di tengah masyarakat yang justru melawan mainstream salafus saleh yang dulu. Betul. Tetapi karena kampanyenya kuat, malah itu yang dianggap mainstream. Betul. Ini bagaimana nih, Ustaz? Ya, ini di antara musibah besar dalam dalam pelajaran ya, dalam pembelajaran itu adalah ketika seseorang baru belajar hadis, kemudian misalnya membuka kitab-kitab hadis, apakah Bulughul Maram misalnya, ataukah kitab-kitab induk seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian dia membuka kitab itu tengah masyarakat dan langsung menjelaskan, langsung memproyeksikan ke kehidupan. Iya, nah itu berbahaya. Kenapa? Karena harus dipahami hadis itu dengan pemahaman yang benar, sehingga dia harus punya kemampuan usul fikih, dia harus punya kerangka fikih. Harus punya kerangka fikih dan kerangka usul fikih. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting, karena kata Imam Ahmad, ahli hadis itu seperti tabib, seperti apoteker. Dia memilah obat kan. Yeah. Sedangkan fuqaha itu seperti dokter atau tabib. Dia mengobati masyarakat. Yeah. Seorang apoteker tidak bisa mengobati masyarakat, ya. Kecuali dia itu adalah apoteker sekaligus juga dokter.
Dan itu banyak terjadi pada zaman dulu, para ulama zaman dulu gitu. Nah, oleh karena itu contoh misalnya di kami itu kita belajar bukan hanya hadis tetapi kita belajar usul fikih. Ini di Khodimus Sunnah. Agar kenapa? Agar ketika membaca hadis mengerti kerangka fikihnya dan mengerti usul fikihnya. Dan itu bijak. Harus tahu fikih, usul fikih, qawaid fikih. Jadi kalau mempelajari hadis tapi ujung-ujungnya adalah kaku dan saklek, bahkan makin tidak bijak, ini berarti ada yang salah di proses pembelajaran. Pasti ada yang salah. Justru ketika belajar ilmu hadis kita makin terbuka. Ternyata ada ruang berbeda. Menilai rawi saja, misalnya Ibrahim bin Muhammad, menurut para ulama jumhur itu adalah rawi yang tertolak. Sedangkan kata Imam Syafi'i, dia adalah seorang rawi yang thiqah. Udah berbeda kan? Berbeda dalam menilai hadis, maka berbeda dalam fikih. Berbeda dalam jarah wa ta'dilnya itu ya? Iya. Berbeda dalam jarah wa ta'dil, dalam menilai person rawi, kemudian melahirkan perbedaan dalam menilai hadis. Dan kemana-mana imbasnya berbeda dalam fikih akhirnya. Jangankan berbeda dalam hadis, kalaupun hadisnya sama dipahami sebagai hadis sahih, fikihnya bisa berbeda. Bisa berbeda pemahamannya. Nah, ini keluasan ilmu atau hasanah ilmu dalam Islam seharusnya mengajarkan kita para pembelajar. Kita ini kan muta'alim ya, para pembelajar untuk makin dewasa, untuk tahu luasnya samudra dan dalamnya lautan, sehingga kita tidak mudah dengan menghakimi orang lain. Ya, dengan kemampuan yang sedikit kita memaksakan sesuatu yang itu wilayah yang mukhtalaf, yang berbeda. Jadi kita harus betul-betul kukuh, harus betul-betul punya prinsip yang tegas pada perkara yang muttafaq, yang itu disepakati memang harus begitu, harus sama, tapi kita harus toleran pada perkara yang memang mukhtalaf, yang memang para ulama juga berbeda pendapat. Baik. Ustaz, lebih jauh tentang urgensi mempelajari ilmu hadis di era sekarang, selain membentuk kerangka berpikir, membuat seseorang menjadi lebih bijak menghadapi realitas begitu ya, mampu membedakan mana yang tidak boleh berbeda, mana yang ini boleh berbeda, dan menjadikan kita lebih toleran, legowo begitu dengan perbedaan yang memang dibolehkan. Apalagi saat urgensi lainnya? Yang paling penting sebenarnya adalah tamyizus sahih minas saqim minal ahadis. Jadi mampu membedakan mana hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Jadi muara akhir dari orang yang belajar hadis adalah mampu melakukan takhrij sebenarnya. Sehingga dia bisa membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Minimal dia tahu bagaimana argumentasi ulama yang menilainya sahih dan argumentasi ulama yang menilainya dhaif. Dan itu keilmuan yang sangat mahal dalam Islam. Hampir-hampir mungkin tidak ada tepinya, sangat luas sekali. Karena kalau kita bicara hadis itu kan nanti bicara tentang ilmu rijal, orang-orangnya, penilaian para ulama tentang orangnya, syarahnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya selalu bertanya-tanya, adakah orang yang memang mempunyai kapasiti hafalan yang begitu kuat, Ustaz? Menghafal rangkaian di satu hadis itu kan rangkaian perawinya bisa banyak. Betul. Di setiap generasi. Itu ada yang hafal itu? Faktanya ada. Fakta aja. Misalnya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau itu hafal 700.000 hadis matan dan sanad. 700.000 hadis, di mana satu hadisnya punya matan dan sanad? Maksudnya itu adalah 700.000 hadis itu maksudnya adalah satu hadis dengan satu sanadnya. Jadi bisa begini. Kalau ada satu matan, misalnya innamal a'malu binniyat, kemudian di dalamnya ada 10 jalur misalnya, maka disebut 10 hadis itu sebenarnya. Masya Allah. 10 hadis. Walaupun satu matan. Satu redaksi. Jadi yang 700.000 itu bisa jadi memang itu satu matan. Ada beberapa yang matannya sama, Mak. Betul. Ya. Matannya totalnya kan tidak lebih dari sekitar berapa? Sekitar 40.000, 60.000 lah. Berarti kalau disebut 700.000 hadis berarti 700.000 jalur. Jalur ya. Allahu Akbar. Imam Bukhari misalnya, beliau hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis dhaif. Total 300.000. Betul. Dan para ulama itu disebut dengan al-hafiz. Ya, al-hafiz itu adalah orang yang memiliki hafalan 100.000 hadis sahih, 100.000 hadis baik sahih atau dhaif ya, matan dan juga sanadnya, dan faham terkait dengan ilmu rijalnya, jalur-jalurnya. Adakah manusia zaman sekarang yang masih memiliki kapasitas menghafal seperti itu, Ustaz? Ada, namun tidak banyak dan mungkin secara jumlah tidak sebanyak yang dulu. Oleh karena itu Waliullah Ad-Dahlawi, seorang pakar hadis dari India, sudah wafat. Termasuk saya juga banyak mengambil
ilmu dan sanad dari murid-muridnya beliau, itu menyebutkan bahwa muhadis pada era sekarang itu diturunkan grade-nya itu. Tidak harus hafal 100.000 hadis sahih atau dhaif ya, matan dan sanadnya, tapi pokoknya punya hafalan yang banyak. Allah banyak saja. Artinya ilmu kita di generasi ini enggak sebanding dengan ilmu para ulama pada zaman dahulu ya. Jauh sekali. Kita kan sekarang mengandalkan handphone ya, mengandalkan laptop. Dulu Maktabah Syamilah langsung searching keluar kitabnya. Kalau dulu betul hafalan. Dobat itu adalah dobtu sodrin wa dobtu kitabin. Akurat dalam hafalan dan akurat dalam tulisan. Ditulis. Seperti misalnya para ulama memang biasa nulis hadis. Saya punya catatan misalnya ada seorang ulama seperti Ubaid bin Ya'isi. Beliau ini adalah guru dari Imam Bukhari, Imam Muslim. Beliau itu selama 30 tahun makan malamnya disuapin sama saudari perempuannya. Kenapa sampai segitunya? Karena sibuk menulis hadis. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Yahya bin Ma'in, orang yang sangat dikagumi oleh Imam Ahmad bin Hanbal, itu beliau menulis 1 juta hadis dengan tangannya. Dan setiap hadis dia ulang 5 kali. Allahu Akbar. Luar biasa. Jadi kesungguhan para ulama masa lalu untuk menjaga hadis. Jadi orang tidak akan merasakan chemistry dalam belajar ilmu hadis kecuali bagi mereka yang cinta kepada Nabi Muhammad. Kecintaan kepada Muhammad berarti kecintaan kepada ajarannya, kecintaan kepada warisannya, termasuk penjagaan kepada hadis-hadisnya. Dijaga betul, diseleksi betul, mana yang dhaif, mana yang sahih, dijaga, dihafal dan seterusnya. Ustaz, bicara tentang validitas ilmu ya, termasuk juga pemahaman tentang hadis. Artinya semakin dekat dengan masa Rasul, apakah itu tingkat validitasnya semakin tinggi dan semakin kesini semakin jauh dari masa Rasul, mestinya semakin tahu diri atau bagaimana kurang lebih bahasanya nih? Iya. Ya, bisa begitu, bisa juga tidak. Oh, okay. Jadi begini, semakin dekat dengan Rasul berarti semakin ali, kan semakin tinggi. Ya, semakin tinggi, makin orisinil. Betul, kurang lebih itu yang ingin saya maksudkan tadi. Tetapi tidak juga begitu, ya. Ada kalanya ulama-ulama yang lahir setelahnya itu memiliki maklumat yang lebih luas karena mereka mengkaji dari berbagai macam sumber ya. Misalnya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau itu kan abad ke-9. Baru kan abad ke-9 Hijriah. Beliau digelari sebagai Amirul Mukminin fil Hadis pada zamannya. Tapi pandangan-pandangan beliau itu sangat luar biasa, diakui. Bahkan beliau mampu untuk mengompromikan pandangan-pandangan ulama-ulama era terdahulu, seperti misalnya pandangan Imam An-Nasai, Abu Dawud gitu, Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal, kemudian Yahya Al-Qattan dan lain sebagainya. Padahal ulama yang beliau kompromikan pandangan-pandangannya itu adalah ulama yang hidup pada era keemasan, era tabi'in, tabi'in, kemudian era setelahnya. Ya, tetapi Imam Ibnu Hajar tadi itu walaupun hidup pada era abad ke-9 Hijriyah itu, beliau punya pandangan yang sangat brilian. Jadi kesimpulannya begini, makin orisinil ya, makin mutaqaddimin ya, secara umum. Secara umum, tapi secara tafsil, secara rincian enggak juga ya. Bisa jadi ulama yang lahir berikutnya punya pandangan yang jauh lebih luas. Tapi kalau ada benturan, ada perbedaan, maka kembalikanlah kepada pandangan ulama mutaqaddimin. Ya, mutaqaddimin itu berarti sampai abad ke-4 Hijriah. Dari 4 Hijriah sampai dengan abad ke-9 atau 10 itu kan mutaakhirin. Ya, Ibnu Hajar mutaakhirin. Dari abad 10 sampai sekarang kita ini abad 15, itu muasirin ya. Makin kontemporer. Milenial. Ustaz, saya ingin tahu bedanya. Apakah mujtahid sudah pasti muhadis? Ataukah seorang, kalau muhadis tadi jelas ya, belum tentu seorang mujtahid, belum tentu boleh mengekstraksi atau mengistimbat hukum. Tapi apakah setiap mujtahid pasti muhadis? Belum tentu juga. Belum tentu. Tapi dia paham akan hadis. Jadi karena orang yang alim terhadap hadis belum tentu dia itu muhadis. Contoh misalnya dulu ada di eranya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, yang itu dia adalah muhadis yang sangat luar biasa. Tapi ketika ditanya tentang suatu hukum,
Kemudian dia melemparkan ke Abu Hanifah. Abu Hanifah lah yang menjawab. Tetapi dari sisi kualifikasi Abu Hanifah sebagai rawi, sebagai muhadis juga diragukan. Banyak ulama yang meragukan Abu Hanifah dari sisi kedobitan. Kalau keadilan jelas ya, tapi dari akurasi data lah diragukan. Begitu. Nah, oleh karena itu ini contoh nyata betapa Abu Hanifah beliau adalah mujtahid yang luar biasa. Tidak ada yang membantah itu. Tidak ada itu ya. Bahkan di antara yang paling luar biasa adalah Abu Hanifah. Tetapi banyak orang yang tidak serta-merta mengatakan beliau adalah sebagai seorang yang luar biasa dalam konteks hadis. Jadi beliau lebih menonjol sebagai fuqaha bukan sebagai muhaddis. Yang pasti adalah mujtahid itu harus mengetahui, memahami hadis dan mengetahui ilmu hadis, walaupun tidak harus menjadi muhaddis. Ustaz, zaman sekarang siapa yang disebut muhaddis menurut persepsi atau keilmuan Ustadz Yuwana? Ini mungkin penasaran juga nih netizen. Iya, banyak sebenarnya. Banyak sebenarnya. Misalnya di beberapa negeri di Timur Tengah banyak. Di Mesir seperti Syekh Ahmad Ma'bad, guru besar di Al-Azhar, beliau adalah contoh muhadis pada abad ini. Kemudian masih ada. Kemudian muhadis Syekh Mahmud Said Mamduh juga adalah muhadis di Mesir juga beliau. Nah ini cukup sering saya dengarnya kalau Syekh Said Mamduh. Dulunya pejuang kan? Luar biasa. Masya Allah. Syekh Mamduh adalah muhadis. Kemudian di era sebelumnya juga ada misalnya Syekh Arnaud juga adalah muhadis. Syekh Ahmad Syakir juga muhadis. Yang masih hidup sekarang mungkin di Syam ada Syekh Nuruddin Aitar, beliau adalah muhadis. Kemudian ada juga Syekh Muhammad Awamah juga beliau muhadis. Jadi banyaklah muhadis. Sebentar, ini ada satu yang belum disebut nih kayaknya, Ustaz. Saya sering baca di tulisan, di artikel-artikel disahihkan oleh Albani. Muhadis bukan beliau? Terkait dengan beliau itu banyak yang berbeda pendapat dalam menilainya. Tapi kalau saya merujuk kepada pendapatnya Syekh Said Mamduh dalam kitabnya, beliau tetap mengaku Syekh Albani sebagai muhadis. Syekh Said Mamduh sendiri. Ya, Syekh Mamduh yang secara manhaj itu berbeda sekali dengan Syekh Albani. Ya, pertentangannya banyak berarti. Sangat banyak ya. Bahkan beliau banyak kritik. Saya punya buku 6 jilid karya Syekh Mamduh yang isinya itu mengkritik tasih dan tadifnya Syekh Albani. Nasruddin Al-Albani. Tapi beliau secara gentle gitu mengakui bahwa Syekh Albani adalah sebagai muhadis. Salah seorang muhadis. Tetapi apakah muhadis yang mu'tamad atau bukan itu urusan lain. Itu urusan lain. Nah, beliau termasuk yang memandang bahwa Syekh Albani itu muhadis tapi tidak mu'tamad, tidak dapat atau tidak layak dijadikan rujukan. Kata Syekh Mamduh. Baik, luar biasa. Ustadz, terakhir ini sebelum kita akhiri podcast kita di Inspiring Talk, apa pesan-pesan dari Ustadz kepada orang yang ingin mempelajari ilmu hadis? Ada 2. Yang pertama adalah ilmu hadis ini adalah bagian dari hasanah intelektual Islam yang sangat luar biasa, yang tidak ada dalam peradaban manapun. Contoh misalnya ilmu sanad tentang penjagaan riwayat. Itu tidak ada di peradaban manapun sebelum dan setelah Islam, tidak ada. Hanya di Islamlah yang memiliki metodologi yang sangat luar biasa dalam penjagaan riwayat. Dan itu otentik dari Islam. Betul, ya. Oleh karena itu, kalau kita tidak merawat ilmu ini dengan mengkajinya, siapa lagi? Itu satu. Yang kedua, kita ini belajar ilmu hadis karena kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita ingin memurnikan hadis dari para pemalsu-pemalsu hadis yang sampai sekarang mungkin masih ada, dan wujud pengingkaran orang pada hadis hari ini adalah termasuk dalam inkar sunnah, ya, mengingkari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus menjadi pelayan hadis, menjadi benteng hadis dengan mempelajari ilmu hadis dan mengkaji hadis Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar, luar biasa, Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran ya Ustadz Yuwana. Wa iyyakum ajmain. Atas ilmunya yang luar biasa. Ini banyak hal baru yang saya dapatkan, dan saya yakin juga sahabat yang mendengarkan podcast ini mendapatkan banyak manfaat dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan kita semua melalui ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz Yuwana. Baik sahabat, nanti kita akan kembali ya dalam Inspiring Talk di episode selanjutnya, insya Allah dengan topik-topik lainnya yang lebih menarik, dan mudah-mudahan kita juga masih bisa bersua dengan Ustadz Yuwana di lain kesempatan. Terima kasih Ustadz sudah hadir di sini. Sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.